Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Trisya Adinda, mahasiswa Aktif Pasbar dengan NIM 2101546. Di sini saya akan menjelaskan anatomi kerangka panggul dan tengkorak bayi dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL dengan dosen pembimbing Armita Sri Azhari SST FS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu anatomi kerangka panggul. Kerangka panggul terdiri dari dua tulang pangkal paha yang disebut dengan os coxae. Tulang panggul juga terdiri dari dua ilium, yaitu ilium kanan dan ilium kiri. Terdapat dua tulang pubis, yaitu pubis kanan dan pubis kiri, dua tulang ischium, ischium kanan dan ischium kiri, satu buah tulang promontorium, satu buah tulang coccygeus, dan satu buah tulang sacrum. Pembatas antara sacrum dengan ilium disebut dengan articulosacroiliaca. Bagian tulang ilium di atas ini disebut dengan crista iliaca. Pada bagian depan yang di atas disebut dengan spina iliaca superior anterior. Di bawahnya spina iliaca anterior inferior. Pada bagian tulang yang berlubang ini disebut dengan obturator foramen. Pada bagian lubang yang menjorok ini disebut dengan acetabulum. Pada bagian tulang yang di bawah pubis disebut dengan tuberculum pubis. Pada tulang di bawah ini disebut dengan tuber ischiadica. Pada bagian tulang yang menjorok di belakang ini disebut dengan incisura major. Di bawahnya incisura minor. Pembatas antara incisura major dengan incisura minor disebut dengan spina ischiadica. Pada bagian tulang belakang ini disebut dengan spina iliaca posterior superior. Di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Pada bagian tulang ini disebut dengan crista saccalia atau tulang lumba 5. Pada bagian tulang yang berlubang besar ini, tempat keluarnya bayi disebut dengan linea terminalis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tengkorak bayi, di mana terdapat satu buah os frontal atau tulang dahi. Ini disebut dengan os nasal atau tulang hidung. Bagian ini disebut dengan os orbital atau tulang mata. Bagian ini disebut dengan os zygomaticum atau tulang pipi. Pada bagian di bawah hidung, di atas mulut, terdapat os maxillaris atau tulang rahang atas. Di bawahnya, os mandibularis atau tulang rahang bawah. Pada bagian samping ini disebut dengan os temporal atau tulang pelipis. Bagian ini disebut dengan ubun-ubun besar. Pada bagian garis di atas ubun-ubun besar disebut dengan sutura frontalis. Pada bagian belakang ini disebut dengan ubun-ubun kecil. Jarak antara ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil terdapat garis yang disebut dengan sutura sagittalis. Pada bagian tulang yang di bawah ini disebut dengan os occiput. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.